Anggap kotak yang kalian lihat di depan ini itu adalah 100 juta rupiah. Ini adalah 1 miliar rupiah. Ini adalah 10 miliar rupiah. Dan ini adalah 100 miliar rupiah. Di sini gue akan sharing rahasia bagaimana caranya membangun kekayaan. Karena di zaman sekarang 100 juta itu bukanlah uang yang ideal. Beli Avanza bekas aja udah susah. 1 miliar ya mungkin sedikit nyaman ya, tapi beli rumah pun nggak bisa. 10 miliar itu kalian mungkin udah ngerasa wah udah made it in life, tapi itu belum kaya. Menurut gua angka yang aman adalah 100 miliar rupiah. Dan di sini gua akan ajarin lu rahasia gimana caranya untuk dapetin kekayaan sampai 100 miliar rupiah. Nah sekarang kalian bayangin kalau ini adalah kalau 1 triliun ya. Nah sekarang kalian bayangin ya, satu kotak ini adalah 1 triliun. Dan ini adalah harta yang dimiliki oleh Warren Buffett. Kalian bisa bayangin nggak? Seberapa jauh ya kalian semua dengan orang-orang yang paling kaya di dunia. Sekarang kalian bayangin, ada manusia yang bisa capai harta sebanyak itu di dunia ini, sedangkan kalian sekarang mau senengin orang tua aja susah. Mungkin sekarang lu lagi banting tulang untuk kebutuhan hidup. Mungkin juga lu nggak punya banyak tabungan sekarang. Mungkin lu masih ngecek rekening lu ya. Bahkan akhir bulan ini gue masih selamat atau enggak. Biaya hidup itu semakin naik dan naik. Tapi lu ngerasa kok gue punya gaji itu nggak naik ya. Lu ngerasa gaji lu itu kenapa nggak pernah cukup. Kenapa gaji gue nggak bisa naik. Kenapa gue nggak bisa dapetin uang lebih. Bahkan mungkin lu adalah sekarang seorang pelajar yang sedang cari-cari pekerjaan ya sampingan, coba belajar yang giat untuk dapat nilai yang bagus untuk mendapatkan pekerjaan yang lu mimpikan dari kecil. Mungkin lu adalah pelajar yang mengejar ya mungkin nilai yang semu ya di era yang serba digital dan cepat berubah ini. Lu mungkin bahkan gak punya uang, bahkan sekarang masih jadi beban orang tua ya, belum bisa bikin uang, hanya membebani orang tua, minta-minta duit kerjaannya sambil nongkrong. Menjadi kaya, punya uang itu rasanya mungkin hanya seperti mimpi belaka. Lu mungkin sekarang bertanya gitu, gimana sih cara mereka melakukannya? Kok ada orang yang bisa sekaya itu? Apalagi lu mungkin mikir, oh ada yang bisa sukses di usia muda. Ini bikin lu kebingungan. Ini mungkin bikin lu marah. Atau mungkin perasaan benci ya. Mungkin kata-kata di dalam hati lu, mereka hoki, bapaknya kaya, mereka mah cuma bisa ini. Uang tuh gak bikin mereka berbahagia, pastinya mereka menderita, keluarganya pasti berantakan. Gua gak semintar mereka lah, mereka hoki aja, bapaknya udah kaya, gua gak ada modal, kok gak mungkin gua bisa mulai. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Semua mimpi ya untuk bikin orang tua kalian bangga, bisa umrohin orang tua kalian, naikin derajat keluarga, beli mungkin rumah yang kalian mimpikan, lunasin KPR orang tua kalian, beli mobil yang kalian mau. Itu terkesan jauh ya, bahkan traveling, punya kebebasan. Itu lama-lama semakin kalian merasa itu menjadi mimpi belaka. Lu nyampe ke penyadaran diri lu bahwa ini gamenya mah curang. Lu ngerasa lu dicurangi ya. Ada orang-orang yang korupsi, mereka bisa dapat uang banyak. Kenapa semua orang curang di dunia ini? Pengusaha itu semuanya jahat. Dan lu mulai menyalahkan faktor-faktor eksternal yang lu gak bisa kontrol. Oh ini karena begini, karena begitu, karena negaranya begini, gue miskin, karena begitu pemerintahnya gue miskin. Mulai lalu salah-salahin hal yang lu tidak bisa kontrol. Semua kesialan lu di hidup lu itu lu limpahkan ke orang yang bahkan gak kenal lu hidup. Tapi gimana kalau di sini gue kasih tahu kalian bahwa ada rumus pasti untuk kalian bisa menjadi kaya. Ada rahasia ya. Ini formulanya pasti. Dan lu juga bisa menang seperti yang lainnya. Tertarik? Mari kita mulai. Mungkin lu yang pertama datang ke sini atau kenal gue ngerasa gue itu bohong. Tapi di sini gue akan kasih kalian seperti dua jalan ya. Ibaratnya kalian mau telan pilnya atau enggak. Tapi gue kasih tahu, jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Jalan ini adalah jalan yang penuh penderitaan, kesengsaraan, dan jalan yang penuh pengorbanan. Dan gak semua orang ya, mungkin dari ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan yang nonton ini, yang berhasil itu gak nyampe 1%. Lu harus bisa telan kebenaran pahit ya, yang selama ini lu gak mau denger. Kebenaran pahit yang tidak pernah diajarkan oleh keluarga lu sendiri dan sekolah. Karena faktor lingkungan itu berpengaruh. Biasanya orang miskin ketika punya anaknya itu akan merasa dia gak akan pernah bisa jadi kaya karena kondisi keluarganya sudah seperti itu. Dan seperti gue bilang sebelumnya,
Jalan ini gak akan mudah dan mungkin banyak yang gak berhasil dan mati mencoba di jalan ini. Tapi di sini gue kasih tahu kalian, di ujung jalan ini, kalau kalian sampai pilih jalan ini, itu ada kekayaan lebih dari yang kalian pernah bisa bayangkan, lebih dari yang bisa kalian pakai, dan itu akan memberikan kalian kebebasan untuk kalian pengen berada di mana. Karena uang tuh fungsinya sebenarnya untuk apa sih? Untuk lu nggak pernah harus bangun kalau lu nggak mau bangun. Untuk lu harus nggak pernah ketemu orang kalau lu nggak mau ketemu orang. Supaya jadwal lu itu kosong. Lu hanya mau lakukan apa yang lu pengen lakukan di dunia ini. Sama seperti gua. Kebebasan untuk nggak pernah mikirin uang lagi, dan uang itu nggak pernah jadi masalah di hidup lu. Ini video gue terinspirasi dari buku gue sendiri yang gue tulis ya 10 tahun lalu. Gue tulis di situ dimana uang itu, gue nggak pengen uang tuh jadi masalah lagi di hidup lu. Dan gue waktu itu pernah tulis, target gue di situ masih ada bukunya sampai sekarang. Gue pengen punya 100 miliar di umur 35 tahun. Karena gue mencapai itu ternyata jauh lebih mudah. Dan gue berjanji di buku itu, kalau sampai gue capai tujuan gue itu, gue akan bantu sharing ke orang lain apa yang gue pelajari, dan gue akan sharing isi buku itu di sini. Gue mungkin bukan level kayaknya Warren Buffett atau 9 naga, ya. Tapi gue yakin gue bisa ngajarin kalian. At least kalau dapat uang kayak gue, itu uang yang lu gak usah pernah mikir kalau lu mau makan, gak usah pernah mikir kalau mau beli mobil, gak usah pernah mikir kalau mau beli rumah. Itu uang yang lu hambur-hamburin juga udah gak habis lagi. Karena gue udah mencapai jauh lebih dari target gue tadi di umur 35 tahun di usia yang lebih muda, ya. 10 kali lipat, 11 kali lipat, bahkan 12 kali lipat. Jadi di sini gue mau ajarin kalian untuk dapetin uang more than you ever need, ya. More than you ever know what to do even with the money. Ini gue akan pertama breakdown dulu dari pemikiran kalian, ya. Karena kalian untuk bisa mencerna video ini, kalian harus punya gelas yang kosong. Karena pemahaman kalian tentang uang, ya, dari kecil kalian tahu kalau kalian belum kaya, artinya pemahaman kalian tentang uang itu salah. Kalian nggak tahu konsep-konsep seperti apa itu uang, ya. Kalian pikir uang itu hanya menukar dengan waktu. Kalian juga nggak ngerti uang itu bisa jadi uang lagi. Kalian merasa bisnis itu yang penting punya modal. Bisnis yang penting punya ide. Sekolah juga masalahnya nggak pernah ngajarin kalian begini, dan itu nggak membantu sama sekali, ya. Sekarang gue coba tanya ke kalian deh, ya. Kalian coba Google, ya. Kalau kalian orang miskin yang merasa bahwa kalian nggak bisa kaya, coba kalian Google how many millionaires are self-made, ya. Miliuner itu kalau di USD itu orang yang punya kekayaan 15 miliar rupiah lebih. Berapa banyak? Kalian akan ketemu, ya. Ketika kalian Google tuh angkanya sekitar 79% di semua survei yang ada. Artinya 80% orang, ya, hampir 80% orang itu bikin uangnya sendiri dari nol, dari miskin. Kalau mereka juga bisa, kalian harusnya bisa. Cuman kalian nggak tahu rumusnya, kan? Lu harus riset, ya, pemahaman tentang uang yang didoktrin seumur hidup. Lewat apa? Lewat keluarga sendiri, lewat lingkungan, lewat teman-teman, ya. Lewat bahkan tontonan lu sendiri, ya. Kalian pernah pikir nggak kenapa orang-orang media itu bikin sinetron seperti itu? Orang kaya selalu apa? Betul, jahat, ya. Kalian selalu potret orang kaya di jalan tuh kalau pakai mobil supercar itu jahat. Kasus-kasus yang lu lihat dari media massa, orang kaya selalu apa? Dia tertangkap korupsi, dia begini, dia begitu, ngerampok uang rakyat, begini begitu. Tapi kalian harus tahu, semua itu adalah hanya panggung sandiwara. Ini semua bagian dari permainan mereka. Pemikiran paling berbahaya, ini gue kasih tahu kalian, formula yang bahaya, ya. Kan ini gue mau kasih formula yang benar, ini formula yang bahaya. Formula yang paling berbahaya di dunia adalah mikir uang itu sama dengan gaji. Formula yang paling berbahaya adalah mikir uang itu hanyalah gaji dari pekerjaan. Ini akan bikin lu cuma mau cari kerja, ya. Lu sekolah, ya, nilai bagus-bagus untuk cari kerja. Lu bangun pagi, lu nafas hanya untuk cari kerja. Lu mau tuker terus waktu lu untuk uang. Kalau lu beneran pengen kaya, lu pengen di jalan yang gue sharing ini, lu harus buang jauh-jauh mentalitas bahwa uang itu adalah gaji dari pekerjaan. Kita di sini semua, ya, lu dan gue di sini itu punya satu resource yang paling berharga di dunia, yaitu waktu. Mau lu pakai untuk apa, kan pertanyaannya? Waktunya. Karena resource yang terbatas tuh waktu. Uang tuh ada banyak sekali, ya. Ada literally orang yang cetak uang dari langit. Gue kasih contoh, ya. Lu jadi kasir nih. Lu nuker apa? Waktu lu untuk uang. Dan anggaplah lu jadi kasir yang terbaik di dunia. Apakah lu akan jadi orang kaya dengan jadi kasir yang terbaik di restoran itu? Jawabannya tidak. Apakah lu kurang kerja keras? Lu kerja keras kok dari pagi sampai malam. Tapi kenapa lu gak bisa kaya? Itu pertanyaannya, kan. Karena formula yang lu pakai salah. Karena fungsi uang, ya, bagi orang kaya, untuk orang seperti gue, apa sih fungsi uang itu? Untuk gak pernah datang ke meeting yang gue gak mau, untuk gak pernah ketemu orang yang gue gak mau, untuk bisa bilang fuck you. Makanya ada terms, ya, namanya fuck you money. Karena kalau lu nyampe uang certain 1 triliun, there's a lot of things yang lu bisa lakuin. Orang senggol lu bisa cabut dia sampai akar-akarnya. Banyak hal yang lu bisa lakukan, ya, yang memberikan lu kebebasan dalam bergerak.
Sekarang gue kasih contoh ya. Misalnya ini gue pindah lah ke negara sebelah aja biar lebih kondusif pembicaraannya.